Dalam mazhab Syafi'i didetailkan bahwa waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Pemirsa yang budiman yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus terkait fikih zakat yang barangkali sudah sering dibahas di masjid-masjid, di TPQ atau di ustadz-ustadz yang memang mengadakan kajian. Barangkali di sini kita bisa sedikit mengulang terkait fikih zakat itu. Harapannya dengan kita mengulang, kita menjadi lebih ingat, kita menjadi lebih bersemangat lagi, dan juga kita bisa menjadi mantap ketika hendak mengeluarkan zakat tersebut. Ya, di sini kita akan mulai dengan pembahasan zakat fitrah, ya. Karena sekarang momennya momen Ramadan, kita akan mulai dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini kalau kita yang sering tahu adalah dengan menggunakan makanan pokok, ya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, faradu Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamri, bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu sok, ya, satu sok itu nanti kita akan bahas seberapa kadarnya, dari tamr, dari kurma, satu sok kurma, auso'an min syairin, atau satu sok tepung gandum, alal abdi wal hurri, pada budak maupun orang yang merdeka, wadzakari wal untha, pada pria maupun wanita, wassaghiri wal kabir minal muslimin, pada orang-orang yang anak-anak yang masih kecil atau orang-orang yang sudah tua dari orang-orang Islam, dari muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum orang-orang, ya, sebelum manusia beranjak ke sholat Id. Nah, jadi di sini kita bisa pahami beberapa poin. Yang pertama, zakat fitrah itu wajib. Bahkan kewajibannya meliputi anak kecil, ya, bukan cuma orang yang masih muda, bukan cuma orang dewasa, bahkan anak kecil juga wajib. Kemudian terkait besarannya, ya, di sini Rasulullah SAW menggunakan contoh yaitu kurma dan gandum, yang mana ini menurut para ulama bukanlah suatu pembatasan, akan tetapi itu menyesuaikan dengan urf atau kebiasaan masyarakat setempat, ya, qutnya atau makanan pokoknya apa. Ya, kalau di kita berarti makanan pokoknya adalah beras, ya, mayoritasnya. Kemudian di sini juga disebutkan alal abdi wal hurri, untuk budak maupun orang merdeka. Ini bahkan lebih ketat atau lebih ditekankan lagi kewajibannya, bahkan budak pun, ya, yang di zakat mal itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, di zakat fitrah ini diwajibkan. Nah, ini berarti sangat-sangat jelas perintahnya Nabi SAW bahwa zakat ini adalah ibadah individu. Selama dia muslim, selama dia telah menyatakan 2 kalimat syahadat, maka zakat ini hukumnya wajib. Terutama zakat fitrah ini hukumnya wajib. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW karena menggunakan contohnya tadi adalah contoh makanan, bukan contoh uang, ya, bukan contoh dinar dirham, maka mayoritas ulama mensunnahkan atau menekankan bahwa kriteria harta yang dikeluarkan pada zakat fitrah ini adalah berupa makanan pokok, bukan berupa uang. Kecuali satu madhab, yaitu madhab Hanafi. Di sini mereka membolehkan zakat fitrah berupa uang. Maksudnya berupa uang atau berupa makanan itu
ketika nyampe kepada orang yang menerima. Nah, jadi misalkan sebagai gambaran, kita punya uang yang cukup katakanlah 50.000 untuk membeli satu sok beras gitu. Nah, uang tadi kalau misalkan kita berikan ya kepada fakir miskin dengan niat kita zakat, nah itu baru maksudnya zakat fitrah dengan uang. Ya, kalau misalkan kita kasihkan uang itu kepada panitia masjid atau kepada lembaga amil zakat, kemudian lembaga amil zakatnya itu membelikan berupa beras, nah ini maksudnya masuknya juga dengan beras, bukan dengan uang. Nah, dengan uang itu maksudnya ketika penerima zakat atau mustahik itu menerima berupa uang. Gitu. Semoga jelas ya di bagian sini. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW memerintahkan agar mengeluarkannya sebelum orang-orang pergi sholat Id. Nah, di sini jelas bahwa keutamaan zakat itu adalah ketika kita berikan sebelum sholat Id berlangsung. Tapi apakah boleh misalkan kita ada udzur kemudian kita baru sempatnya, ya ini udzur dengan catatan bahwa udzurnya itu betul-betul udzur yang terpaksa. Kita seolah-olah tidak ada waktu luang untuk mengeluarkan zakat itu, baru bisanya ketika setelah sholat Id apakah boleh? Nah, dalam mazhab Syafi'i didetailkan bahwa waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Nah, selama ini mungkin kita tahu, oh waktunya cuma 1 ya selama bulan Ramadan. Tapi kalau mau didetailkan sedikit, ini ada 5 level waktu. Yang pertama adalah waktu jawaz. Jawaz itu artinya boleh, yaitu waktu selama waktu ini kita boleh memilih kapanpun untuk mengeluarkan zakat itu. Kapan itu? Mulai bulan Ramadan dimulai sampai sebelum sholat Id tadi. Nah, berarti malam tanggal 1, malam terawih itu sebetulnya sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah kalau kita mau. Nah, bagaimana pendalilannya atau argumentasinya bagaimana? Dalam fikih itu ada kaidah bahwa ibadah harta yang dia itu ada 2 sebab ibadah harta itu menjadi wajib, maka boleh ibadah itu didahulukan oleh salah satu sebabnya. Nah, di sini kita tahu bahwa zakat fitrah itu ada 2 sebab. Yang pertama adalah sebab memasuki bulan Ramadan, kemudian yang kedua adalah sebab memasuki bulan Syawal. Jadi seolah-olah zakat fitrah ini baru muncul kewajibannya, baru muncul pelaksanaannya adalah ketika kita ada irisan antara Ramadan dan Syawal. Nah, dengan kaidah fikih tadi, kita bisa beramal dengan mengambil salah satunya. Nah, kita mengambil bulan Ramadannya dulu. Nah, sedangkan kita tahu bulan Ramadan 1 sampai 29 atau 30 Ramadan itu terhitung Ramadan, maka pada rentang waktu itu kita boleh sebetulnya melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah walaupun kita tidak menunggu akhir-akhir Ramadan, walaupun kita tidak menunggu malam takbiran misalkan. Nah, itu boleh. Ya, jadi itu yang tadi yang pertama, waktu jawaz. Kemudian yang kedua adalah waktu wajib. Waktu wajib di sini bukan maksudnya ketika waktu ini orang wajib melaksanakan zakat, bukan gitu. Nah, kita tadi di poin pertama sudah kita jelaskan bahwa rentang waktu selama Ramadan itu kita boleh memilih manapun, kapanpun di 1 sampai 30 itu untuk mengeluarkan zakat. Nah, lalu maksudnya yang kedua ini waktu wajib itu apa? Waktu wajib itu adalah ketika waktu ini ya orang itu yang awalnya tidak mampu, misalkan orang itu betul-betul miskin ekstrim, nah, kemudian ternyata pada waktu itu orang itu entah bagaimana dia mampu untuk mengeluarkan zakat tersebut, bisa tiba-tiba dapat rezeki nomplok atau tiba-tiba orang itu yang sudah jatuh miskinnya ternyata punya piutang, kemudian orang tadi ketika dibayarkan utangnya dia
menjadi orang yang bisa menunaikan zakat, nah, maka ketika orang tadi sudah masuk ke waktu wajib tadi, orang tadi wajib atau harus, ya tidak boleh tidak mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Yaitu ketika malam takbiran, malam Idul Fitri. Nah, ketika orang sudah sampai di malam itu, misalkan pada 28 hari sebelumnya itu orang tersebut dalam keadaan tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian pada malamnya ternyata orang tadi mendapatkan rezeki, maka orang itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah walaupun sebelumnya statusnya tidak diwajibkan. Nah, di sini ada sebuah kaidah lagi ya, bahwa orang yang tidak mampu membayar zakat fitrah ini itu dirinci. Jadi apabila orang tadi itu betul-betul tidak mampu, betul-betul miskinnya itu sampai di mana orang tadi itu tidak punya bahan makanan untuk satu hari sampai besok, 24 jam lah kalau bahasa kita, maka orang tadi tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tapi kalau misalkan ada kelebihan dari yang seharusnya misalkan dia dan keluarganya untuk satu hari ini katakanlah berapa, 1 kilo misalkan ya, atau 1,5 kilo gitu. Nah, kemudian dia ada lebihan, tapi ternyata lebihannya ini tidak sampai 1 sok, nah, tidak sampai yang diminimalkan oleh Nabi SAW tadi. Maka bagaimana? Nah, di sini berlaku kaidah fikih, ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluhu. Nah, ma la yudrak kulluhu, apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, la yutrak kulluhu, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi yang bersangkutan tidak bisa 1 sok ya. Kalau di kita 1 sok itu kan keputusannya Basnas itu kan 2,5 sampai 3 kg. Ya, kalau misalkan berasnya tadi atau bahan makanannya tadi tidak sampai 2,5 kilo, ya seadanya, misalkan ada berapa gram gitu, atau mungkin ada cuma 1 gelas, nah itu tidak apa-apa, tetap dia berkewajiban untuk mengeluarkan walaupun tidak sampai 1 sok. Ini dengan catatan kalau dia ketika mengeluarkan itu masih ada sisa makanan, ya sisa bahan makanan untuk dia dan keluarganya untuk 1 hari ke depan. Nah, kemudian yang ketiga adalah waktu fadilah atau waktu afdol, yaitu adalah waktu yang kalau kita mengeluarkan pada waktu itu nilai pahalanya menjadi lebih utama. Kapan itu? Yaitu adalah ba'da subuh sampai sebelum sholat id. Jadi tanggal 1 Syawal ba'da subuh sampai sebelum orang sholat id. Nah, kalau kita bisa mengerjakan, ya, menunaikan zakat fitrah ini pada waktu tersebut, maka akan sangat luar biasa sekali. Nah, dikatakan waktu afdal karena dari usaha atau effort yang kita butuhkan lebih keras ya. Karena kan waktunya sangat singkat dan itu sangat-sangat sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Nah, karena orang-orang fakir miskin itu ketika bulan Ramadan mereka ikut berpuasa, tapi ketika mereka berlebaran, belum tentu mereka punya harta yang cukup atau makanan yang cukup untuk ikut berlebaran. Karena itu di sini ada sisi afdoliyah atau sisi keutamaan yang oleh Rasulullah SAW kita sebagai umatnya dituntun untuk mengutamakan waktu ini. Nah, kemudian yang keempat adalah waktu makruh, yaitu ketika setelah sholat id. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan ya, di hadis yang lebih panjang bahwa yang dimaksud dengan zakat fitrah itu adalah yang dilaksanakan sebelum sholat id. Nah, terus bagaimana yang setelah sholat id? Beliau SAW menjelaskan bahwa itu adalah sedekah. Nah, di sini ketika ulama memahami hadis ini, mereka tidak langsung menyimpulkan bahwa oh berarti zakat fitrah itu ketika dilaksanakan
setelah sholat id itu tidak sah zakat fitrahnya. Tidak seperti itu. Para ulama menjelaskan, kenapa kok Nabi SAW mengatakan seperti itu? Maksudnya adalah pahalanya itu adalah pahala zakat, yang mana jelas sesuatu yang wajib itu adalah lebih besar pahalanya dibanding sesuatu yang sifatnya sunnah. Nah, di sini Nabi ingin menegaskan bahwa pahalanya zakat yang dikeluarkan sebelum sholat id itu dapat pahala zakat secara utuh, secara sempurna. Sedangkan pahala zakat yang dikeluarkan setelah sholat id itu ya tidak ubahnya dengan pahala sedekah sunnah. Walaupun secara kewajiban orang tadi sudah gugur kewajibannya. Jadi orang tadi di tahun depan tidak perlu mengqadha zakatnya. Nah, kemudian di sini ada waktu yang kelima, yaitu namanya waktu haram. Nah, itu adalah ketika setelah terbenam matahari di tanggal 1 Syawal itu, ketika orang sudah masuk waktu ini, maka sudah tidak sah zakat tersebut ketika dikeluarkan. Maka konsekuensinya orang tadi harus mengqadha zakatnya di tahun depan. Nah, di sini kita bisa memetik pelajaran ya, bahwa mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ketika kita masih ada kesempatan, kita bersegera untuk beramal, karena sebagaimana yang dipesankan Nabi kepada Ibnu Umar ya, manfaatkanlah waktu sempat sebelum datangnya waktu sempit. Nah, semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan waktu Ramadan kali ini untuk lebih banyak beramal, sehingga kita bisa meniti jalannya orang-orang salafus soleh ya, yang mereka bahkan 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka berdoa agar disampaikan kepada Ramadan. Kemudian ketika Ramadan selesai, mereka berdoa lagi agar Ramadan yang kemarin barusan mereka lalui, mereka diterima amalnya oleh Allah. Nah, semoga kita juga dengan meneladani mereka, kita bisa nanti kelak di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah bersama mereka di barisan mereka. Wa aqul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.